Derap Castra, melangkah bersama, membara di udara. Halo Sobat Castra, kali ini kembali lagi dengan vlog Derap yang ke-7 dengan aku, Lucretia Fiolina Putri Angga, dan aku Loveta Herisha. Nah, kali ini di SMA Negeri 1 Pati lagi kedatangan tamu yang super spesial, ya nggak? Iya benar banget. Nah, jadi dari di Kabupaten Pati cuman ada satu sekolah nih yang terpilih buat diliput sama Kemenku mengajar. Nah gitu, jadi yang terpilih adalah SMA Negeri 1 Pati. Dan kali ini akan membahas kaitannya mengenal uang kita membangun masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara dari Kemenko Mengajar, sebelumnya sudah ada penampilan yang luar biasa, keren banget nih dari tim kolosal saya Sri dan juga musikalisasi puisi yang super duper luar biasa. Nah Sobat Castra, selain ada penampilan dari teman-teman SMA Negeri 1 Pati, pihak Kemenko Mengajar juga menampilkan anjing pelacak K9 yang mampu melacak letak narkotika. Menarik ya? Nah sekarang aku lagi bersama salah satu penampil yang tadi tuh juga tampil di acara inti Kemenku Mengajar, yaitu tim musikalisasi puisi dari SMA Negeri 1 Pati. Aku mau tanya-tanya nih, halo namanya siapa? Halo, kenalin nama aku Farah dan ini ada Abel. Nah pertanyaan yang pertama nih, musikalisasi puisi itu kan menggabungkan dua dunia ya, sastra dan juga musik. Gimana cara tim kalian menjaga keseimbangan antara makna puisi dan emosi musik supaya pesan yang disampaikan tuh tetap kuat tapi juga enak buat didengar? Jadi yang pertama tentunya kita harus memahami apa arti atau makna dari puisi itu tersebut. Nah, lalu kita juga buat aransemen musiknya juga menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam puisi tersebut. Lalu seperti pada vokalis kan juga ada gerakan-gerakannya. Nah, itu juga bisa menyesuaikan jadi pesan dalam puisi itu bisa tersampaikan kepada penonton. Mau nambahin jawaban? Kemudian yang kedua, setiap puisi pasti punya jiwa dan cerita. Dari sekian banyak pilihan, kenapa tim kalian memilih puisi yang dibawakan kali ini? Apakah ada nilai atau pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada penonton? Jadi alasan kita buat yang Sukma Pujangga itu sebenarnya puisi wajib untuk kita penampilan pertama. Nah untuk yang quintet, puisi kedua itu sebenarnya kita nggak tahu ya, kayak kita tertarik aja isi maknanya, juga kayak puisi-puisinya itu lebih tertarik yang di quintet. Oke. Yang terakhir, di balik penampilan yang memukau pasti ada proses panjang dong ya, dari interpretasi, aransemen sampai latihan. Nah, momen apa yang paling berkesan selama persiapan kalian dan bagaimana pengalaman ini membentuk kekompakan dan karakter di tim kalian? Buat aku yang pertama, sebenarnya dari awalnya kita itu bukan orang yang musikalisasi puisi banget. Sebenarnya kita nggak pernah terjun di dunia ini. Terus tiba-tiba kita dikontak buat terjun di dunia ini. Terus kita coba kan buat, wah gimana sih musikalisasi puisi ini? Oh ternyata kayak gini. Nah awalnya kan kita nggak ngerti ya. Soalnya tuh berbeda sama kayak misal band atau yang lainnya. Nah oh ternyata gini. Jadi kita belajar. Itu menurut kita asik sih. Kalau aku mungkin mau nambahin, kan kita kan chemistry-nya tuh kebentuk banget karena kita kan apa-apa kan bareng terus. Jadi kita alhamdulillah bisa menampilkan yang terbaik dari musikalisasi puisi ini. Makasih ya. Nah sekarang aku udah sama salah satu dari kelas 10 nih, yaitu penonton yang menonton Kemenku Mengajar. Nah sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu mungkin? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyafa Kusmainata dari kelas 12, biasa dipanggil Asyafa. Oke, berarti panggilannya Asyafa ya? Nah Kak Asyafa, aku mau nanya nih, kan acara Kemenku Mengajar ini tujuannya buat mengenalkan semangat belajar dan nilai integritas. Setelah ikut nonton acara ini tadi, ada nggak sih hal yang bikin kamu tuh jadi lebih terbuka, mungkin kayak, aku nanti masa depannya mau jadi gini atau enggak, kamu belajarnya dapatnya apa gitu dari yang tadi? Buat jadi penyampai materi tadi sampai di lapangan, aku sendiri tuh belajar bagaimana cara memanage uang dengan lebih baik dan lebih bagus untuk kedepannya. Seperti kayak kita misal nggak tahu butuh tentang barang ini, jadi kita bisa nggak usah beli gitu Kak. Jadi kita bisa membeli barang yang kita lebih butuhkan, seperti kayak makanan yang lainnya, daripada membeli barang untuk hedonisme. Oke, berarti tentang skala prioritas ya? Betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih Kak. Sama-sama.
Halo Sobat Castra. Nah, sekarang aku lagi sama salah satu MC yang tadi sempat ngisi acara di lapangan. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan, Kak? Halo, apa namanya panggilannya tadi? Derap Castra. Derap Sastra. Halo, perkenalkan saya Dimas Aprilian, bisa dipanggil Kak Dimas. Seperti itu ya. Nah, kali ini saya dan teman-teman Derap ini izin bertanya sedikit ya, Kak. Kemenku Mengajar sudah menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan juga keuangan negara. Menurut Kakak, apa makna terdalam dari hadirnya program ini di sekolah-sekolah, terutama bagi generasi muda yang sedang membangun mimpi? Oke. Cukup dalam ya pertanyaannya, harusnya di briefing dulu saya. Oke. Sebenarnya harapan Kemenku Mengajar itu cuma satu. Memberikan pemaknaan mendalam terkait keuangan negara, terkait APBN, agar teman-teman di level SD, SMP, SMA, bahkan kita nggak hanya di 3 sekolah itu, kita ada di sekolah luar biasa, teman-teman di sekolah rakyat itu juga kita masuk ke dalam sana, itu untuk meningkatkan potensi mereka, karakter dalam diri mereka, supaya mereka tumbuh dan menjadi anak yang bisa membanggakan Indonesia, bisa menjadi tonggak estafet negara, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, selain memperkenalkan peran Kementerian Keuangan, Kemenku Mengajar juga membawa semangat pelayanan dan juga integritas. Nah, bagaimana Kemenku memastikan nilai-nilai itu bisa benar-benar dirasakan dan menginspirasi setiap pelajar di Indonesia? Siap. Terima kasih pertanyaannya. Atas dasarnya apa yang kita ajarkan sudah pastinya kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Artinya seluruh pegawai Kementerian Keuangan sudah pasti menerapkan nilai-nilai itu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman usut, teman-teman cari nilai Kementerian Keuangan nggak cuma 2 itu, ada 5 seperti itu ya. Nanti bisa dicari lebih dalam. Yang paling penting nomor 1 adalah integritas. Karena integritas itu tidak bisa dicari dimanapun. Karena itu terletak dalam hati dan pikiran orang masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman hal paling sepele adalah mencontek, itu adalah hal yang dilarang, maka dihindari sebisa mungkin. Karena kalau kita membiasakan hal yang baik, ke depannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita, seperti itu. Yang terakhir nih Kak, kalau boleh berandai, seperti apa harapan Kakak terhadap generasi pelajar Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan setelah mendapat sentuhan inspirasi dari Kemenku Mengajar? Luar biasa, kalau saya yang pertama, saya ingin menjadikan anak-anak Indonesia itu mempunyai karakter yang pertama. Karakter itu apa? Karakter bukan karakter yang kita kenal selama ini yang seadanya seperti itu ya. Karakter itu memiliki jiwa potensi semangat untuk membangun Indonesia. Membangunnya nggak usah yang besar-besar kok, kita cukup membangun dari diri sendiri, bangun dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas, lingkungan sekolah, baru kita keluar dari masyarakat setelah kita kuliah nanti, mungkin seperti itu. Dan tentunya menjadi siswa Indonesia itu PR banget ya, karena kita pertama mungkin ganti kurikulum, oke nggak apa-apa kayak gitu, selama kita punya potensi dalam diri, kita mempunyai karakter dalam diri, kurikulum apapun akan membawa kita ke ranah yang lebih baik, ke ranah yang lebih cerdas, seperti itu tentunya. Nah, sekian wawancara dengan Kak Dimas. Terima kasih Sobat Castra. Nah Sobat Castra, ini adalah akhir dari vlog Derap kita yang meliput mengenai Kemenku Mengajar di SMA Negeri 1 Pati. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton vlog Derap Castra edisi ke-7. Dan sampai jumpa di vlog Derap Castra yang berikutnya. Derap Castra melangkah bersama, membara di udara.